Om Swastiastu, selamat sore Bu Bidan. Om Swastiastu, selamat sore. Ayo masuk, Dek. Silakan duduk. Kasih Bu. Mohon maaf sebelumnya ya, Dek. Silakan dipakai hand sanitizer-nya untuk mengurangi penularan COVID-19. Perkenalkan, nama Ibu Bidan Ayu. Jika Ibu boleh tahu, nama adik siapa ya? Nama saya Devi Bu. Baik Devi, bagaimana? Apakah ada yang bisa Ibu bantu? Kedatangan saya di sini ingin melakukan konsultasi dengan Ibu. Baik Devi, jadi Devi ingin melakukan konsultasi. Mohon maaf sebelumnya ya, Ibu akan mendata Devi terlebih dahulu. Nama lengkapnya Devi siapa? Nama lengkap saya Niputu Devi Setiasih Bu. Jika Ibu boleh tahu, Devi saat ini umurnya berapa? 16 tahun. Alamat Devi saat ini tinggal di mana ya? Banyadinas Kayu Putih, Desa Saralangit. Oh iya. Baik Devi, jika Ibu boleh tahu, Devi ingin melakukan konsultasi tentang apa? Jadi begini Bu, sebelumnya saya sudah pernah melakukan konseling. Pada saat konseling, saya membahas masalah tentang menstruasi saya tidak teratur. Namun hal itu sudah teratasi. Lantas saya sekarang mengalami keputihan. Keputihan saya keluar terlalu banyak dan membuat saya tidak nyaman dan menjadi risih. Sebenarnya saya sudah menggunakan sabun pewangi untuk membersihkan area vagina saya agar tidak mengalami keputihan dan bau yang tidak sedap. Bahkan saya juga telah menggunakan ekstrak daun sirih untuk membersihkannya. Dan saya juga telah mengganti pembalut saya saat menstruasi. Tapi kenapa ya Bu, saya masih mengalami keputihan? Dan saya takut Bu, kalau saya mengalami keputihan secara terus-menerus, saya tidak bisa mempunyai anak. Bahkan hal ini membuat saya tidak bisa tidur malam Bu. Oh, jadi Devi mengalami keputihan yang berlebihan. Nah, tentu ada penyebab lain yang belum Devi ketahui terkait keputihan yang Devi alami. Apakah Devi suka mengkonsumsi yang manis-manis dan yang pedas? Belakangan ini saya suka mengkonsumsi makanan atau minuman yang manis Bu, karena adik saya sering mengasih minuman atau makanan yang manis. Jadi saya sekarang lebih suka. Namun untuk makanan yang pedas saya kurang suka. Apakah itu termasuk pengaruhnya Bu? Baik Devi. Nah, jika Ibu boleh tahu, Devi sudah mengalami keputihan ini berapa lama ya? Ya sekitar seminggu yang lalu sih Bu saya mengalaminya. Jadi sudah seminggu yang lalu. Nah, apakah belakangan ini Devi memiliki beban pikiran yang cukup banyak? Ya Bu, akhir-akhir ini saya sedang banyak pikiran. Yang pertama saya sedang mengikuti ujian akhir semester dan juga kelas online. Jadi saya banyak beban pikiran, apalagi saya jarang keluar rumah. Tetangga saya banyak yang membicarakan saya tentang hal-hal yang lain Bu. Dan itu menambah beban pikiran saya, apalagi saya sekarang telah mengalami keputihan yang lebih banyak. Makanya beban pikiran saya makin banyak Bu. Baik Devi. Jadi keputihan yang normal itu seperti apa ya Bu? Nah, keputihan yang normal ya, sebentar ya Ibu akan berikan contoh gambarnya. Nah, ini Devi bisa lihat ada dua gambar. Yang pertama gambar keputihan normal dan yang kedua gambar keputihan yang tidak normal. Nah, keputihan yang normal warnanya itu putih bening seperti ingus, kemudian tidak ada rasa gatal pada area vagina dan juga tidak ada rasa nyeri. Selain itu juga baunya tidak menyengat, kemudian dia bersifat elastis dan apabila kita ambil kemudian kita tarik, dia akan tidak terpotong dan seperti pada gambar di samping ini. Kemudian gambar yang kedua yaitu gambar keputihan yang tidak normal, di mana warnanya itu kuning kehijauan dan terasa gatal pada area vagina, kemudian terasa nyeri dan terasa terbakar pada saat buang air kecil. Selain itu juga dia itu tidak bersifat elastis dan bergumpal seperti ingus ya, tapi bergumpal.
dan disertai beberapa keluhan seperti keputihan berlebihan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya Devi. Oh begitu ya Bu. Selain saya mengalami keputihan yang berlebih, saya juga mengalami keputihan seperti yang ciri-ciri Bu katakan tadi. Jika Ibu boleh tahu, ciri keputihan Devi yang alami selain keputihan yang berlebihan, apa ya? Jadi keputihan saya alami itu warnanya agak putih kekuning-kuningan. Kadang-kadang saya juga merasa gatal di area vagina dan juga merasa nyeri saat buang air kecil Bu. Baik Devi, jadi seperti itu. Iya seperti itu. Apakah Devi memiliki keluhan lain terkait keputihan yang Devi alami saat ini? Ya Ibu, itu saja. Jadi Devi memiliki keluhan berupa keputihannya berlebihan meskipun Devi sudah sering membersihkan area vagina dengan sabun pembersih dan pewangi, dan Devi juga sudah sering mengganti pembalut pada saat menstruasi. Kemudian Devi sangat takut apabila keputihan yang Devi alami ini nanti Devi tidak bisa memiliki anak, sampai-sampai Devi tidak bisa tidur karena memikirkan hal ini. Dan itu juga Devi memiliki beberapa beban pikiran sehingga menimbulkan Devi menjadi stres. Dan Devi memiliki ciri-ciri keputihan berupa warnanya itu putih tetapi dominan kekuningan, kemudian kadang terasa gatal dan terasa nyeri pada area vagina. Jadi seperti itu ya Devi. Ya Bu, benar seperti itu. Baik Devi, Ibu bisa memahami apa yang Devi rasakan. Nah, Ibu memiliki alternatif pemecahan terkait permasalahan Devi. Namun sebelumnya, Devi harus mengetahui apa itu keputihan. Keputihan merupakan cara alami tubuh untuk menjaga kesehatan dan keseimbangan area kewanitaan. Keputihan setiap wanita itu berbeda-beda, mulai dari jumlah cairan yang dikeluarkan, hingga warna dan juga teksturnya. Biasanya, keputihan itu tergantung pada pola makan, kemudian yang kedua tergantung pada gaya hidup kesehariannya kita, seperti yang Devi alami saat ini. Jadi, Ibu memiliki alternatif pemecahan masalahnya. Yang pertama, Devi harus mulai menghentikan membersihkan area vagina dengan menggunakan sabun pembersih dan pewangi. Karena bisa saja pH yang terkandung dalam sabun tersebut lebih besar daripada pH yang ada pada vagina Devi. Dan apabila Devi terlalu sering membersihkan area vagina memakai sabun pembersih dan pewangi, maka dapat menimbulkan ketidakseimbangan pada kelembaban area vagina, sehingga terpicunya jamur atau bakteri karena akibat kelembaban tersebut dan bisa menimbulkan adanya keputihan. Selain itu juga bakteri baik yang ada pada vagina bisa terbunuh, di mana fungsi dari bakteri baik yang ada pada vagina itu yaitu untuk membantu menjaga keseimbangan pH pada vagina. Nah, Ibu sarankan kepada Devi mulai saat ini menghentikan membersihkan area vagina dengan sabun pembersih dan pewangi. Tetapi apabila Devi ingin membersihkan area kewanitaan dengan sabun, Ibu sarankan untuk membeli sabun yang mengandung cairan peptidon atau betadine, karena pH pada sabun tersebut sama dengan pH pada vagina kita. Nah, Devi kan sudah sering mengganti pembalut pada saat menstruasi, itu sudah benar. Kemudian Devi kan sangat suka mengkonsumsi yang manis-manis. Nah, gula dan pemanis buatan yang Devi konsumsi bisa menjadi sumber makanan pada jamur yang ada pada vagina. Karena jamur pada vagina tersebut sangat menyukai hal yang manis-manis. Dan apabila Devi terlalu sering mengkonsumsi gula dan pemanis buatan yang Devi konsumsi, bisa menjadi sumber makanan jamur yang ada pada vagina. Karena jamur yang ada pada vagina sangat menyukai makanan yang manis-manis, sehingga dapat menyebabkan jamur berkembang menjadi cepat atau pesat dan menimbulkan adanya penyakit pada vagina. Dan inilah yang menyebabkan adanya keputihan.
Apabila Devi terlalu sering mengkonsumsi yang manis-manis, maka jamur yang ada pada vagina akan semakin banyak, begitu juga keputihan yang Devi alami akan semakin banyak. Nah, Ibu sarankan Devi mulai saat ini mengurangi mengkonsumsi makanan atau minuman yang manis-manis sehingga keputihan Devi tidak terlalu berlebihan. Nah, belakangan ini Devi kan terlalu sering memiliki beban pikiran yang cukup banyak. Ditambah lagi Devi mengalami keputihan yang berlebihan sehingga membuat Devi menjadi stres. Nah, ketika stres, tubuh akan mengeluarkan yang namanya hormon kortisol. Hormon ini dapat menimbulkan gangguan pada hormonal yang dapat memicu ketidakseimbangan pada pH vagina yang menimbulkan adanya keputihan yang berlebihan. Selain itu juga memiliki rasa khawatir pada masalah yang dialami itu wajar. Tetapi apabila rasa khawatir tersebut sampai mengganggu kenyamanan Devi, sampai-sampai Devi tidak bisa tidur, nah alangkah baiknya Devi segera melakukan konsultasi terkait keputihan yang Devi alami ini. Sehingga Devi bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada diri Devi dan Devi bisa segera mengatasinya. Nah, berdasarkan data yang Ibu dapatkan dari Devi mengalami keputihan yang tidak normal. Dikarenakan keputihan yang Devi keluarkan itu berlebihan. Kemudian ada rasa gatal pada area pada vagina Devi dan terasa nyeri. Selain itu juga warnanya putih namun dominan kekuningan. Tetapi Devi jangan terlalu khawatir karena Devi sudah segera melakukan konsultasi dan masalah ini bisa cepat teratasi. Dan Ibu mohon kepada Devi untuk mengikuti arahan yang Ibu telah sampaikan. Jadi seperti itu ya Devi. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Nah, ini saya sudah mengetahui yang terjadi pada diri saya dan saya akan mengikuti saran yang Ibu telah sampaikan tadi. Iya Devi. Oh iya, dari apa yang telah Ibu sampaikan, apakah Devi memiliki pertanyaan yang kira-kira belum dipahami? Tidak Ibu, saya sudah memahami semua. Syukurlah kalau Devi sudah memahami. Nah, untuk meyakinkan Ibu mohon kepada Devi untuk menjelaskan sedikit terkait apa yang telah Ibu sampaikan. Bagaimana? Apakah Devi bersedia? Ya Bu, saya bersedia. Iya Devi, Ibu persilakan. Jadi saya harus berhenti menggunakan sabun pewangi untuk membersihkan area vagina saya. Jika saya ingin menggunakan sabun, maka saya harus menggunakan sabun yang sesuai dengan pH vagina saya. Saya juga harus mengurangi makan atau minuman yang terlalu manis agar tidak keluar keputihan yang terlalu banyak. Dan saya juga mengalami keputihan yang tidak normal. Maka dari itu saya harus segera mengkonsultasi agar masalah saya cepat teratasi. Dan jika saya memiliki masalah, saya harus terbuka kepada keluarga atau teman saya agar tidak menjadi beban pikiran. Seperti itu Bu. Syukurlah Devi sudah memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Baiklah, untuk kunjungan selanjutnya silakan Devi datang 1 minggu lagi untuk mengetahui bagaimana keputihan yang Devi alami saat ini. Jadi seperti itu ya Devi. Ya Bu, terima kasih atas waktunya. Kalau begitu saya mau pamit pulang dulu Bu ya. Ya Devi, terima kasih kembali. Hati-hati di jalan ya. Ya, selamat sore Bu. Ya Devi, selamat sore.